Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah dengan NIM 230101070137 dari Lokal A PGMI 23. Di sini saya akan mengisahkan atau menceritakan tentang beberapa tahapan tradisi perkawinan yang ada di adat Banjar. Yang pertama itu ada basuluh atau menyelidiki, di mana tahapan awal ini dilakukan oleh pihak laki-laki untuk melakukan penyelidikan latar belakang dari calon perempuan melalui perantara keluarga. Tujuannya itu untuk memastikan kecocokan dan kebaikan calon pasangan. Tapi pada saat sekarang tradisi ini udah mulai jarang dilakukan karena digantikan dengan proses perkenalan modern seperti pacaran atau ta'aruf. Selanjutnya itu ada proses betatakun atau bertanya lanjut, di mana betatakun ini merupakan proses lanjutan yang lebih mendalam, yakni menanyakan langsung kepada keluarga perempuan mengenai kesediaan menikah atau kesiapan si calon perempuan. Yang ketiga itu ada proses badatang atau bapara, di mana sering disebut melamar. Tahapan ini adalah proses melamar resmi dari keluarga laki-laki yang datang membawa maksud melamar dan membicarakan jujuran atau mas kawin. Tawar-menawar dilakukan hingga kedua pihak mencapai kesepakatan. Selanjutnya ada tahapan bepayuan atau bepatut jujuran, di mana sering disebut dengan penentuan mas kawin. Di mana pada tahap ini kedua belah keluarga itu bermusyawarah untuk menentukan jumlah jujuran serta hari pernikahan. Besar kecilnya jujuran itu seringkali menjadi tolak ukur keseriusan pihak laki-laki dalam meminang. Tahapan selanjutnya itu ada baantar jujuran atau patalayan, atau bisa disebut juga dengan pertunangan, di mana pihak laki-laki itu menyerahkan jujuran dan seserahan berupa kelapa, gula merah, serta tanaman pisang dan kelapa sebagai simbol manisnya rumah tangga dan kesuburan, di mana proses ini disebut juga dengan besesarahan sebagai tanda resmi sebuah pertunangan. Terus dilanjutkan dengan prosesi bapingit atau bersimpan diri, di mana pada hari-hari menjelang hari pernikahan itu calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan lagi untuk keluar rumah karena ia sedang menjalani perawatan tubuh tradisional seperti betimung, bakasai, atau belulur agar tampil cantik di hari pernikahannya. Masa ini juga diisi dengan persiapan bertamat Al-Quran. Selanjutnya ada bapacar atau beinai, di mana dilakukan pada malam sebelum pernikahan dengan mengoleskan daun inai di kuku atau di jari pengantin. Ritual ini melambangkan kasih sayang dan doa agar rumah tangga berumur panjang. Selanjutnya ada badudus atau bapapai atau bisa disebut juga dengan mandi suci, di mana sehari sebelum akad nikah itu kedua mempelai menjalani proses mandi menggunakan air bunga dan air doa yang dipimpin oleh tetua adat atau tetua kampung. Proses ini itu bertujuan untuk menyucikan diri, menolak bala, dan memohon keberkahan. Airnya disiram sambil membaca ayat suci Al-Quran dan ritual ini ditutup dengan doa bersama dan makan bersama. Selanjutnya ada acara betimung, di mana betimung itu adalah mandi uap tradisional menggunakan rempah-rempah seperti serai, lengkuas, dan daun pandan. Tujuannya itu untuk membersihkan tubuh, menenangkan jiwa, dan menampilkan aura kecantikan serta kesegarannya. Secara simbolik, betimung mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lahir batin dalam menghadapi perubahan besar dalam hidup. Selanjutnya itu ada acara akad nikah, di mana pelaksana akad nikah ini itu mengikuti aturan Islam. Biasanya dilakukan di masjid atau di rumah mempelai perempuan atau bisa juga di KUA. Setelah ijab kabul, pengantin laki-laki itu kembali ke rumah orang tuanya untuk mempersiapkan acara berikutnya. Selanjutnya itu ada acara betamat, biasanya dilakukan pada sore hari di hari nikah, akad nikah tadi. Jadi sebelum bersanding, kedua mempelai itu membaca juz 30 Al-Quran bersama guru ngajinya. Tujuannya itu agar sebagai doa agar rumah tangga mereka diberkahi dan menjadi keluarga yang Qurani. Selanjutnya ada acara baarak pengantin, di mana baarak pengantin ini adalah upacara arak-arakan pengantin dari rumah laki-laki ke rumah perempuan yang menjadi simbol penyatuan dua keluarga besar. Arak-arakan ini biasanya diiringi musik tradisional seperti hadrah atau kuda gipang. Selanjutnya itu ada acara beusung, di mana prosesi beusung ini adalah tradisi mengusung atau menggendong kedua mempelai menuju pelaminan. Pengantin laki-laki dan perempuan itu diusung oleh dua penari menggunakan kain panjang
atau Tapi Bahalai. Tradisi ini memiliki makna bahwa kedua mempelai itu dihormati seperti raja dan ratu sehari, serta diangkat derajatnya di hadapan masyarakat. Selanjutnya itu ada tahapan bersanding atau batatai, di mana kedua pengantin itu bersanding di pelaminan sambil menerima doa restu keluarga dan tamu undangan. Ada prosesi unik seperti betitimbayan, saling menimbang ketan atau sungkeman kepada orang tua sebagai bentuk penghormatan. Selanjutnya itu ada tahapan beilangan atau berkunjung balik, di mana setelah resepsi itu pasangan pengantin berkunjung ke rumah keluarga laki-laki, diiringi dengan keluarga pihak perempuan. Kegiatan ini mempererat hubungan dua keluarga besar dan sering disertai pemberian hadiah dari pihak laki-laki untuk perempuan. Baik, itulah tadi beberapa tahapan pernikahan dalam adat Banjar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap tahapan-tahapan pernikahan dalam adat Banjar tersebut. Jadi, Islam memandang pernikahan sebagai ibadah dan penyempurna agama. Karena itu, semua adat dan budaya yang menyertai pernikahan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam tradisi Banjar pun, hampir seluruh tahapan pernikahan itu beriritan dengan nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti batatakun atau basusuluh. Dalam Islam itu memiliki pasangan kan dianjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki akhlak dan agama yang baik, di mana tradisi basusuluh atau batatakun ini sejalan dengan prinsip itu, karena tujuannya mencari tahu latar belakang calon pasangan, memastikan kesolehannya dan kecocokannya terhadap keluarga. Ini tuh menunjukkan bahwa kehati-hatian agar pernikahan itu membawa keberkahan dan kebahagiaan, bukan sekedar karena nafsu atau keinginan sesaat. Jadi Islam itu tidak menolak budaya selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat, di mana prinsipnya adalah sebuah kebiasaan yang baik dapat menjadi hukum selama tidak melanggar nilai agama. Maka tradisi perkawinan adat Banjar yang berakar dari nilai kesopanan, gotong royong, dan penghormatan itu sangat sejalan dengan ajaran Islam. Hanya saja pada bagian-bagian yang mengandung unsur mistis atau kepercayaan terhadap kekuatan selain Allah itu perlu disesuaikan lagi agar seluruh proses pernikahan benar-benar menjadi ibadah yang suci dengan penuh berkah. Baik, selanjutnya bagian refleksi. Secara keseluruhan, Islam itu bersifat akomodatif terhadap budaya pernikahan adat Banjar, bukan berlawanan. Artinya, Islam tidak menolak tradisi tersebut, melainkan menerima dan menyaringnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagian besar tahapan dalam perkawinan adat Banjar itu seperti basusulu, badatang, bapayuan, akad nikah, hingga batamat Al-Quran itu mencerminkan nilai-nilai Islami seperti silaturahmi, tanggung jawab, kebersihan lahir batin, penghormatan kepada orang tua, serta nilai niat ibadah dalam membangun rumah tangga. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Banjar telah mampu memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal secara harmonis. Namun, Islam juga memberikan batas yang jelas. Bagian-bagian adat yang masih mengandung unsur kepercayaan terhadap kekuatan selain Allah, seperti sesajen, ritual magis, atau simbol penolakan bala yang tidak bersumber dari ajaran Islam, itu perlu ditinggalkan atau dimaknai ulang agar tidak mengganggu kemurnian tauhid. Dengan demikian, budaya pernikahan Banjar dapat dikatakan akomodatif terhadap Islam karena nilai-nilai dasarnya seperti kesucian, musyawarah, penghormatan, dan rasa syukur itu sejalan dengan ajaran Islam. Islam hadir bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk meluruskan, menyucikan, dan memberi makna ibadah pada setiap tradisi yang dijalankan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.